Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kerjaan kalian semuanya lancar ya, dan semuanya nggak ada masalah di dalam pekerjaan kalian dan juga semoga hidup kalian juga lancar-lancar aja. Oh iya teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan faktur pajak, maka dari itu hari ini aku coba untuk kita coba bahas ya mengenai faktur pajak ini. Jadi kalau teman-teman kan udah biasa untuk membuat faktur pajak standar. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata kita itu bertransaksi dengan konsumen akhir? Maksudnya konsumen akhir itu adalah konsumen yang langsung menggunakan produk kita, ya, produk perusahaan yang dijual gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada yang namanya disebut dengan faktur pajak untuk pedagang eceran. Singkat cerita adalah faktur pajak pedagang eceran ini adalah faktur pajak yang digunakan hanya untuk konsumen akhir. Jadi, kalau konsumennya bukan punya kriteria konsumen akhir, maka teman-teman nggak boleh bikin faktur pajak dengan penggunaan peraturan seperti faktur pajak pedagang eceran ini. Oke, kita sekarang lihat coba masuk ke dalam beritanya dan kita akan belajar sama-sama. Oke, PKP pedagang eceran tetap harus buat faktur pajak lengkap untuk penyerahan ini. Oke, jadi gini, PKP pedagang eceran tetap diharuskan membuat faktur pajak lengkap untuk penyerahan BKP ataupun JKP tertentu kepada pembeli atau penerima dengan karakteristik konsumen akhir. Ingat ya, jadi posisinya adalah konsumen akhir. Nah, kemudian fungsi penyuluh pajak, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP menyampaikan bahwa sebenarnya ada penyederhanaan faktur pajak. Jadi memang secara real faktur pajak untuk pedagang eceran ini sudah diperbaharui dari tahun 2020 sudah timbul peraturannya, terus kemudian di 2022 ini terjadi perubahan yang cukup signifikan. Adapun BKP tertentu yang dimaksud sudah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Per 03 PJ 2022 sebagaimana telah diubah dengan Per 11 PJ 2022. Nah, kalau kita baca peraturan, maka kita harus betul-betul membuka peraturannya. Jadi jangan malas untuk masuk ke dalam peraturannya. Di dalam pasal 29 dikatakan ada beberapa hal yang dikecualikan. Yang dikecualikannya itu apa aja? Yaitu BKP tertentu. Termasuk di dalamnya adalah angkutan darat. Sekalipun diberikan oleh perusahaan kemudian digunakan oleh konsumen akhir, maka perusahaan itu tetap harus membuat faktur pajak standar, tidak boleh membuat faktur pajak pedagang eceran. Angkutan air, angkutan udara, tanah, dan atau bangunan, senjata api, dan atau peluru senjata api. Sedangkan kalau JKP-nya apa? JKP-nya itu jasa penyewaan angkutan darat berupa kendaraan bermotor. Jasa penyewaan angkutan air berupa kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, dan atau yacht. Jasa penyewaan angkutan udara berupa pesawat terbang, helikopter, dan atau balon udara. Dan jasa penyewaan tanah dan atau bangunan. Nah, sekalipun perusahaan itu bertransaksi dengan konsumen akhir ketika dia memberikan penyerahannya berupa BKP dan JKP tertentu, maka harus tetap membuat faktur pajak standar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah ya. Kemudian lebih lanjut merujuk pada Per 03 bahwa faktur pajak lengkap harus memuat minimal 7 keterangan. Pertama, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP, yang kedua adalah identitas pembeli dan atau penerima JKP. Itu yang pertamanya ya, yang pertama dan kedua. Yang ketiganya apa? Jenis barang dan atau jasa, jumlah harga jual dan harga penggantian, potongan harga diskon, yang keempat adalah PPN yang telah dipungut, yang kelima adalah PPNBM yang telah dipungut. Yang keenam, kode nomor seri pada tanggal pembuatan faktur pajak. Yang ketujuh, nama serta tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Artinya, kalau kita melihat di sini, faktur pajak yang kita buat itu sebenarnya harus hampir mirip dengan faktur pajak standar, tetapi kita lihat ada perbedaannya. Sedangkan karakteristik konsumen akhir meliputi dua hal. Yang pertama, pembeli atau penerima mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang telah dibeli atau diterima. Kedua, pembeli atau penerima tidak memanfaatkan atau menggunakan barang dan atau jasa yang telah dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. Jadi kita harus memahami betul-betul bahwa konsumen akhir itu ya dimaksud dengan konsumen akhir di dalam Per 03 PJ 2022 itu apa? Kalau di dalam kriterianya itu tidak dipenuhi, maka tidak boleh kita menggunakan pembuatan faktur pajak dengan skema pedagang eceran ini. Sebagai informasi berdasarkan pasal 27 ayat 1 ya, peraturan yang terkait, faktur pajak yang dibuat oleh PKP pedagang eceran bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, cash register, kwitansi, karcis, serta tanda bukti penyerahan dan atau pembayaran lain yang sejenisnya. Jadi kalau kita melihat di dalam peraturannya, di sini akan lebih jelas banget. Jadi faktur pajaknya dipersamakan ya. Jadi seperti kwitansi, faktur penjualan dan sebagainya itu dipersamakan dengan faktur pajak. Bagaimana dengan penomorannya? Ya harus sesuaikan saja dengan kebiasaan dari si pengusaha tersebut. Jadi harus pakai nomor faktur pajak standar? Enggak.
Makanya dia punya skema khusus gitu ya, dia punya prosedur khusus untuk menangani pembuatan faktur pajak pedagang eceran ini. Kalau kita lihat di dalam pasal 27 ayat 4-nya, bahkan bentuk dan ukuran faktur pajaknya sudah jelas benar-benar ya disesuaikan dengan kepentingan PKP pedagang eceran. PKP pedagang eceran dapat melakukan pembetulan ataupun penggantian ya seperti biasa saja gitu ya. Nah, yang harus diingat adalah kalau tadi kita lihat ada cash register dan sebagainya, wah kalau nanti 10 tahun lagi gimana? Kalau 5 tahun lagi gimana? Nanti numpuk gitu ya. Nah, kita bisa nih dapat berbentuk elektronik ya. Jadi kita tidak perlu harus ya sebisa mungkin ya tetap menyimpan untuk misalnya contoh untuk cash register dan sebagainya. Tetapi kalau kan biasanya kertas termal itu hilang ya. Nah, makanya berbentuk elektronik inilah yang lebih harus kita jaga keberadaannya. Jadi jangan sampai hilang, nggak berbekas, akhirnya kita nggak bisa meyakinkan bahwa berapa sih omsetnya gitu ya. Nah, kalau di dalam pasal 27 ayat 5 dikatakan pengadaan faktur pajaknya dilakukan oleh PKPPE ya, pedagang eceran itu sendiri. Jadi ingat bahwa faktur pajak untuk yang dibuat oleh pedagang eceran itu bisa berbentuk segala macam, cash register, karcis, kwitansi, dan sebagainya. Kalau dari restoran juga, restoran kok bisa kena PPN? Ya jelas bisa kena. Kalau misalnya dia jual kayak misalnya ada satu paket makanan, ada mainannya. Nah, mainannya itu harus kena PPN-nya, sedangkan makanannya betul kena PB1, ya pajak daerah. Tetapi mainannya itu akan terkena dengan apa? Ya terkena dengan PPN ya biasa gitu ya. Nah, kalau kita bikin faktur pajak standar, maka akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Pasti kita kesulitannya namanya siapa pembelinya. Nah, di dalam PKPPE ini nggak perlu. Ya, jadi nggak perlu ada nama pembelinya. Tetapi syaratnya ingat kriterianya harus dipenuhi. Nggak penuhin gimana? Nggak boleh. Oke. Nah, terus kemudian kita lanjut kembali bahwa sebenarnya ya kita lihat langsung ke dalam peraturannya. Kita lihat banget ya di dalam pasal 25-nya. Penyerahan BKP atau JKP ya dengan karakteristik konsumen akhir tadi kita sudah jelaskan karakteristiknya apa ya, yaitu pembeli barang dan atau penerima jasanya yang dibeli ada atau diterima itu langsung mengkonsumsinya, bukan dia mengkonsumsi dengan cara untuk melakukan proses produksi berikutnya. Nah, itu nggak boleh ya, itu bukan konsumen akhir. Nah, kalau kita lihat di B-nya, pembeli barang dan atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. Kemudian di dalam pasal 25 ayat 3, PKP yang seluruh atau kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP dengan karakteristik konsumen akhir. Ini juga termasuknya adalah untuk apa? Yaitu PMSE yang merupakan PKP PE ya. Kemudian di dalam pasal 26 kita lihat PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan. Nah, ini jelas sekali ya, tanpa mencantumkan keterangan atas identitas pembeli, BKP atau penerima JKP, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Jadi karena cash register kan nggak mungkin ya ada tanda tangannya gitu ya. Ya sudah, cash register itu dapat dianggap sebagai faktur pajak yang dipersamakan dengan faktur pajak. Tetapi ingat, faktur pajak yang diterima dengan cara seperti ini tidak bisa dikreditkan. Oke. Kemudian yang kita akan pastikan lagi adalah faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat dengan mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat nama, alamat, NPWP yang melakukan penyerahan, jenis barang dan atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, PPN dan PPNBM yang dipungut, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Jadi nomornya harus bagaimana? Nomornya harus urut. Karena dijelaskan di sini ya itu adalah nomor seri. Begitu juga dengan tanggal pembuatan faktur pajaknya harus ada ya tanggalnya. Kemudian nama, alamat dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP ya wajib diisi sesuai dengan nama, alamat dan NPWP yang tercantum dalam SPPKP. Jadi kalau kita ngelihat di struknya Indomaret, Alfamart, maka di atasnya itu ada muncul tuh NPWP-nya nomor berapa, kemudian alamatnya, namanya siapa dan seterusnya. Oleh karena itu kenapa harus ditulis seperti itu? Karena posisinya bukan berarti faktur pajak yang salah di dalam pembuatan untuk PKPPE ini tidak ada dampaknya. Maka dampaknya akan tetap sesuai dengan faktur pajak standar. Akan bisa kena denda dan penalti dan sebagainya. Kemudian harus ada juga jenis barang dan atau jasa, artinya hampir sama dengan faktur pajak standar. PPN-nya berapa? Kode dan nomor seri faktur pajak dapat ditentukan sendiri. Yang tadi sudah bilang ya, bahwa kode dan nomor seri itu ya sesuaikan aja dengan nomor seri daripada si pedagang eceran ini. Kalau nomornya 1 sampai 1000 ya terus ikutin itu. Jadi nomornya harus berurut. Kemudian faktur pajak harus dibuat paling sedikit untuk pembeli BKP dan arsip PKP PE. Jadi kita itu sebagai pengusaha juga harus tahu bahwa bukan hanya memberikan kepada si pembelinya, tetapi kita juga harus bisa mengarsipkan.
Nah, kita lihat ya arsipnya itu seperti apa ya, dapat berupa rekaman faktur pajak dalam bentuk media elektronik. Jadi nggak usah disimpan betul-betul sampai dengan 10 tahun dan sebagainya. Tetapi bagaimana? Bisa nggak kalau bagus nggak kalau kita simpan ya jauh lebih bagus. Tapi ingat kertas termal itu biasanya hilang dalam waktu beberapa bulan pun hilang. Maka oleh karena itu dari pihak DJP pun mengakomodir hal itu, yaitu bisa disimpan di dalam media elektronik. Ya, kemudian PPN yang tercantum merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ingat, nggak boleh kalau misalnya kita terima untuk pembelian, misalnya contoh di pembelian kayak macam-macam deh, kayak pembelian hardware dan sebagainya, bisa nggak kalau kita kreditkannya? Jelas nggak bisa, karena di dalam pasal 26 ayat 9 ini sudah jelas bahwa pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya. Nah, hal apa lagi yang perlu kita ketahui dari PKPPE ini? Jadi sebenarnya PKPPE ini yang paling utama adalah ketika kita sudah lakukan itu semua, kita sudah lakukan ya, kita sudah bikin faktur pajak dan sebagainya, terus kemudian bagaimana dengan pelaporannya? Maka secara otomatis kita bisa melakukan penginputannya itu berada di dalam lampiran AB, khususnya di bagian B2. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Jadi ingat ya teman-teman, penyerahan faktur pajak yang digunggung itu tidak sama dengan faktur pajak yang digabung ya. Jadi teman-teman harus benar-benar pahamin bahwa beda gitu ya posisi dengan digunggung dengan yang digabung. Nah, apa sih maksudnya faktur pajak yang digunggung? Adalah faktur pajak yang tidak dilengkapi nama atau identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Kalau faktur pajak digabung adalah faktur pajak yang terbit dari transaksi yang dicatat secara tergabung dalam satu periode bulan kalender ya. Nanti kalau untuk mau bahas untuk faktur pajak yang digabung, komen aja, nanti kita akan bahas untuk faktur pajak yang digabung ini. Oke teman-teman, segitu aja informasinya. Jadi PKPPE kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah PKPPE itu sebenarnya adalah digunakan hanya untuk konsumen akhir, itu yang pertama. Yang kedua, PKPPE pembuatan faktur pajaknya tidak lepas daripada syarat-syarat pembuatan faktur pajak standar. Ada nama pembelinya, nama penjualnya, kemudian ada nama barangnya, jenis jasanya, dan seterusnya ya. Intinya adalah barangnya apa, kuantitasnya apa yang dijual, berapa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah faktur pajak yang diterima oleh pembeli atas pedagang eceran ini tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, berarti posisinya ketika kita terima, berarti ada yang melakukan pengeluaran. Yang ngeluarin gimana nih dari pihak pengusahanya? Ya sudah, langsung dimasukin ke lampiran AB khususnya B2 untuk faktur pajak yang digunggung. Oke teman-teman, itu aja informasinya. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman. Dan kalau ada request untuk apa lagi yang mau dibahas, coba kalian komen. Dan itu aja. Bye-bye, see you, thank you.